siapkan Alkitabnya. Semua duduk dengan tenang. Kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Dan untuk memulai ibadah kita di pagi ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan kami bersyukur kami anak-anakmu sudah boleh berkumpul di tempat kami masing-masing dan kami akan beribadah ya Bapa secara virtual. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak semuanya kita akan membaca firman Tuhan. Dan di pagi hari ini, semua ambil Alkitabnya. Firman Tuhan terambil dari yang pertama, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tante Krisna ulangi lagi. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kalau sudah mendapatkannya silakan ditandai. Kemudian pembacaan yang kedua terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Tante Krisna ulangi lagi. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Jika sudah mendapatkannya silakan ditandai. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami saat ini anak-anakmu akan membaca serta mendengarkan dan merenungkan berita firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami agar apa yang kami baca dan kami dengar nanti dapat kami mengerti serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita lagi. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 dengan judul Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 3, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Ayat 4, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Ayat 5, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 6, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Ayat 7, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Kemudian pembacaan yang kedua dari kitab Yesaya
pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, yang membaca dan melakukan firman dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan satu pujian dengan judul King Kong Badannya Besar. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan firman yang sudah kita baca. Dan hari ini judul cerita yang akan Tante Krisna sampaikan yaitu Saya Berharga di Mata Tuhan dengan Talenta yang Dimiliki. Nah, anak-anak semua, sebelum Tante Krisna cerita, Tante Krisna mau tanya, di antara anak-anak siapa yang tahu apa arti dari kata talenta? Coba, siapa yang tahu? Ada tidak? Feldri? Kevin? Benris? Ada yang tahu? Ya, Tante Krisna akan kasih tahu jawabannya. Untuk itu semua duduk tenang dan dengarkan cerita dengan baik. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan di dunia ini. Dan tentunya talenta atau bakat itu diberikan oleh Tuhan Allah yang menciptakan kita manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ya, bagaimana kita maupun sesama kita memiliki bakat atau talenta itu. Contohnya, misalnya dalam bidang kesenian, talenta dalam bidang kesenian. Nah, anak-anak tahu misalnya Tante Krisna kasih contoh seperti Om Bu. Om Bu diberikan bakat oleh Tuhan Allah dalam bidang kesenian, yaitu untuk bermain musik, ya, bermain musik seperti bermain keyboard. Nah, atau mungkin ada di antara anak-anak yang punya talenta juga, seperti Tante Krisna pernah lihat Jeremy. Dia bisa bermain gitar, ataupun anak-anak yang lain. Mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang bisa bermain musik atau bisa bernyanyi dengan suara yang merdu. Nah, itu adalah bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak semua dalam bidang kesenian. Kemudian yang kedua, contoh yang lain dalam bakat atau talenta dalam bidang olahraga. Nah, adik-adik tahu bahwa saat ini kita sedang ramai-ramainya di Papua nih, orang merayakan yang namanya PON. Ya, di mana-mana terdengar tentang PON Papua, PON Papua. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana atlet-atlet atau orang-orang yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Mereka berlomba tentunya untuk mendapatkan prestasi dan bisa juga mendapatkan hadiah. Nah, Tante Krisna yakin bahwa di antara anak-anak semua pasti ada juga yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Kemudian contoh yang lain, bakat dalam bidang pendidikan. Misalnya ada di antara anak-anak semua yang memiliki bakat dalam bidang pendidikan. Misalnya dia mewakili sekolahnya untuk mengikuti cerdas cermat. Nah, seperti itu ya, itu adalah contoh dari bakat atau talenta yang kita lihat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki bakat atau talenta yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini tujuannya untuk bisa saling melengkapi atau saling membantu satu dengan yang lainnya.
Nah, Tuhan Allah yang menciptakan kita dan memberikan kita talenta atau bakat ini ingin supaya kita sebagai manusia menggunakannya dengan baik, menggunakannya untuk mengembangkan diri kita, menggunakannya untuk bisa memuliakan Tuhan, menggunakannya supaya itu bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama. Nah, bagaimana caranya kita mensyukuri bakat atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia, yaitu dengan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk menjadi berkat bagi diri kita, bagi sesama kita, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, tadi dalam pembacaan firman Tuhan kita baca tentang yang namanya Raja Yosia. Raja Yosia ini dia adalah seorang raja di kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu ada di Israel. Jadi sejak dia berumur 8 tahun dia sudah menjadi seorang raja. Kalau 8 tahun itu sekarang berarti dia kelas 2 SD ya. Kalau kelas 1 7 tahun, kelas 2 8 tahun. Nah, kira-kira ketika Raja Yosia ini kelas 2 SD dia sudah menjadi raja. Hebat bukan? Ya, padahal dia masih kecil. Kenapa Raja Yosia bisa menjadi raja, memimpin bangsa kerajaan Yehuda? Karena apa? Raja Yosia ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan Allah. Dia berbeda dengan ayahnya. Ayahnya itu seseorang yang jauh dari Tuhan Allah, tidak hidup sesuai dan sekehendak Tuhan Allah. Tapi Raja Yosia ini dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dia dekat dengan Tuhan Allah dan dia sangat berharga di mata Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah memakai dia untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Allah rencanakan bagi kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, kalau adik-adik dimarahi oleh seseorang ataupun dihina karena adik-adik bodoh, adik-adik mungkin jelek, adik-adik tidak boleh sedih. Karena apa? Karena adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Setiap kita, Tante Krisna, Mama Papa, adik-adik semuanya, semua orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah itu sangat berharga di matanya. Tuhan Allah sangat mengasihi kita, sehingga kalau kita dijatuhkan orang, dihina orang, kita tidak perlu malu karena kita berharga di mata Tuhan Allah. Atau karena kita orang yang miskin, kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, kita tidak boleh malu. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan Allah. Dan juga karena kita sudah diberikan bakat dan kemampuan, talenta oleh Tuhan Allah, sehingga kita harus bersyukur dengan setiap kehidupan kita. Ya, apapun kondisi dan keadaan kita, mau kita jelek, mau kita berasal dari keluarga yang miskin sekalipun, ataupun kita tidak pintar, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur dengan menggunakan setiap bakat atau kemampuan, talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk bisa menjadi berkat bagi diri kita, menjadi berkat bagi sesama kita, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan di saat ini. Jangan malu akan apa yang sudah adik-adik dapatkan dalam hidup ini, karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita akan berdoa syafaat. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat pagi. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat yang Bapak berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan di sepanjang minggu ini, dan terima kasih Tuhan untuk makanan, minuman, dan segala hal kesehatan yang senantiasa Bapak berikan kepada kami. Kami tahu kami adalah anak-anak yang berdosa, yang sudah menyakiti hati-Mu bahkan hati sesama. Untuk itu dengan segenap hati kami mohon ampun atas segenap salah yang sudah kami lakukan terhadap-Mu bahkan terhadap sesama kami. Bapa yang baik, kami memuji membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat,
Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang senantiasa ada bersama kami. Kami bersyukur Bapa untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dapatkan dan kami dengarkan di kesempatan ini. Kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Untuk itu ajarkan kami untuk bersyukur akan apa yang sudah kami dapatkan dalam hidup kami, dan ajarkan kami untuk terus mengembangkan diri kami dengan talenta, bakat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga itu bisa menjadi berkat bagi kami, berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang ada dalam bangku pendidikan, bahkan juga yang belum sekolah. Tuhan Yesus memberkati kami, tumbuh kembang kami, dimampukan oleh-Mu ya Bapa untuk bisa mengikuti setiap pelajaran, baik secara virtual ataupun ada beberapa yang sudah tatap muka. Tuhan tolong kami, mampukan kami, berikan kami kecerdasan agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Kami juga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Kami tetap rajin belajar, rajin membaca firman-Mu, rajin berdoa, dengar-dengaran kepada Mama dan Papa. Kesehatan senantiasa Bapa berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada dan memberkati tumbuh kembang kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Atau ada juga teman di antara kami yang berulang tahun, Bapak kiranya memberkati kami selalu. Kami juga mau datang berdoa untuk orang tua kami, Bapak. Kami bersyukur untuk orang tua yang Kau berikan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan pekerjaan mereka, memberkati mereka dengan apapun yang mereka lakukan. Dan jika ada dari antara mereka yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Bapak yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk guru-guru kami yang tetap setia untuk memberikan kami ilmu pengetahuan. Tuhan Yesus tolong memberkati mereka ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk kami warga Puri Kota Baru, kiranya kami senantiasa dijaga, dilindungi oleh-Mu ya Bapak. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan kami ya Bapak. Dan biarlah kami boleh hidup dengan rukun, saling mengasihi, saling peduli ya Bapak, saling tolong menolong. Dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang Engkau kasih kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan digelar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya, anak-anak semuanya, Tante Krista ajak semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian dengan judul Anak Sekolah Minggu. Sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Ya anak-anak, Tante Krista mau absen. Yang hadir, angkat tangan ya. Yang pertama, Angelia Kesia Sarimole. Yang kedua, Karin Sarimole. Yang ketiga, Justin Sarimole. Yang keempat, Cio. Yang kelima, Jeremia Srem. Yang keenam, Mahendra Srem. Yang ketujuh, Feldrik Ginting. Yang kedelapan, Deven Ginting. Yang kesembilan, Pirlo Julian Martinus. Yang ke-10, Benris Simanjuntak. Yang ke-11, Riris Simanjuntak. Yang ke-12, Okta Aritonang. Yang ke-13, Kevin Sihombing. Yang ke-14, Catherine Sihombing. Dan yang terakhir, Malundeo Gultong. Hadir atau tidak? Tante Krishna harap semuanya hadir dan mengikuti ibadah di pagi ini, walaupun kita masih beribadah secara virtual. Nah anak-anak, kita akan menerima berkat Tuhan.
Mari semuanya siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh beribadah di saat ini ya Bapa, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua yang telah beribadah di saat ini. Amin. Ya anak-anak, demikian ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Pesan dari Tante Krisna agar semua tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, kemudian jangan lupa untuk rajin belajar, rajin berdoa, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah.